Bu Mega terkait dengan pemerintah Orba, mungkin ada tanggapan Pak? Apa berkenan? Saya tidak ingin memberi tanggapan. Baik, Terima kasih Pak. Bu Megawati ini pelaku politik ya pada zaman Orba ya, mengalami pahit getirnya berpolitik itu ya. Jadi addressnya saya kira siapa lagi kalau bukan Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi ya. Persamaan Orde Baru dan Orde Jokowi, yaitu tokoh-tokoh ini kemudian kehilangan balance ya, dan menjadi seperti raja. Bandingkan era Soeharto dan Jokowi, Amin Rais bilang lebih parah ini, yang adigang, adigung, adiguno, kemudian berperilaku seperti presiden yang bernuansa monarki ya, seperti raja di raja ya kan tampilan itu kan seperti tidak ada narasi yang utuh. Pak Jokowi ini malah sepertinya menutup telinga, menutup mata ya. Tadinya mereka yang katakanlah menjadi blind lovers ya, pecinta buta pada Pak Jokowi, sadar diri itu Pak Jokowi ya. Terusan dengan Pak Luhut, dulu waktu Pak Luhut belum sakit, saya pernah mengatakan ini dua tokoh ini Tunggal yang sesungguhnya menurut saya itu kejangkitan narsistik megalomaniak ya. Ada yang menyetir ya, ada yang steering Pak Joko Widodo ini ya. Dan orang itu namanya Xi Jinping ya, dari Beijing sana ya, RMTCI. Jadi Republik Mafia Taiwan Jepang. Baik, Pak Amin, saya penasaran. Tadi Pak Amin menyebut soal yang menyetir Presiden Jokowi, Xi Jinping itu detailnya seperti apa? Coba dijelaskan Pak Amin, biar ini tidak menjadi semacam dugaan atau apa ya yang kemudian sama jadi fitnah ya. Ketika Pak Jokowi jadi presiden dilantik minggu pertama itu, yang disuan itu langsung ya kepada bos besar ya yang mengasuh Pak Jokowi, namanya Xi Jinping. Saya menduga di luar pengetahuan kita pasti ada tim kecil ya yang behind the screen ya. China itu mengincar kita ya, agen-agen saya kira yang punya diri kenegaraan ya, kemudian akan mudah menerobos belakang Pak Jokowi itu, dia merasa aman gitu. Ya sangat bahaya Mas. Jadi kalau Pak Harto kan perorangan ya bisa dihitung lah ya. Kalau Pak Jokowi itu sudah sikapnya itu menyingkirkan kekuatan oposisi itu secara massal, barangkali akibat itu yang pernah berurusan dengan kepolisian ya, Pak Jokowi itu adalah melakukan teknik psychology of fear ya. Jadi semua ditakut-takuti ya. Kemudian intelnya itu bergentayangan, kemudian sehingga soalnya mencekam itu. Tapi sekarang itu pun juga udah pudar ya. Jadi alhamdulillah Pak Jokowi sekarang tangannya nggak sekuat dulu ya, karena sudah dikeroyok oleh anak-anak bangsa umumnya. Katakan enough is enough Mr. Jokowi. Jadi enak sekali kalau presiden sudah berbuat apapun, kemudian ya karena presiden sudah dimaafkan, jangan ya. Jadi kita jangan kalah dengan orang-orang Jepang atau orang-orang Korea gitu. Walaupun dia presiden, perdana menteri, tentu setelah tidak berfungsi ya, maka kemudian dibuka lagi ya, sehingga ada yang meringkuk di penjara. Ada sindrom Stalin juga ya, cuma diem ya, itu bukan berarti tidak punya sikap ya. Yang akhirnya mencapai titik didih itu memang dari kampung-kampung, bahwa saya yakin people power sudah mulai menggumpal, tinggal tunggu waktu. Sebaiknya Pak Jokowi itu agak nyepi sebentar ya, pulang ke Solo, merenung ya, bahwa dia sudah membawa Indonesia ini ke tebing kehancuran. Sehingga saya mengatakan siapa tahu langit kemudian membuka pintu hati Pak Jokowi, sadar, oh saya jebulnya pemimpin yang sudah keblinger, sudah sesat ya, sudah sesat dan menyesatkan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali kita ketemu kembali di kanal YouTube medcom.id dalam program Crosscheck. Saya Indra Maulana. Pekan ini seperti biasa kita menyoroti peristiwa politik sepanjang pekan ini, dan yang paling menarik sepanjang pekan ini tentu saja pidato berapi-api Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut bahwa penguasa saat ini seperti layaknya Orde Baru. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian pernyataan ini bergulir menjadi pemberitaan yang kemudian juga ditanggapi baik oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan tidak mau menanggapi ini, tapi sambil tersenyum begitu ya. Lalu kemudian juga dijawab juga oleh sang anak yang kebetulan, katanya sih kebetulan begitu ya, sebagai Ketua Umum PSI, yaitu Kaisang Pangarep, yang mengatakan, Orde Baru seperti apa? Saya nggak ngalamin, saya masih kecil waktu itu. Nah, ini juga catatan tentu saja buat kaum milenial atau Gen Z yang mengaku tidak mengetahui bagaimana era Orde Baru tersebut. Padahal sebenarnya di era sekarang yang sangat terbuka teknologi informasi, ada internet yang tidak terbatas, semuanya bisa di browsing di situ untuk mencari tahu peristiwa nggak hanya Orde Baru, bahkan masa-masa lalu, sejarah perjuangan, bahkan juga mungkin sejarah-sejarah yang lain tentu saja bisa diakses melalui teknologi informasi yang namanya internet. Tapi kita sekarang kita akan dengarkan langsung seperti apa era Orde Baru itu menurut salah satu tokoh reformasi tahun 98 yang menjatuhkan Orde Baru saat itu, yaitu Bapak Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa Indra. kabar? Apa kabar Pak Amin? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Tentu saja Pak Amin nggak mungkin nggak tahu tentang dinamika politik terbaru, pasti Pak Amin mengikuti terus nih. Pak Amin juga mengetahui bagaimana pidato Ibu Megawati Soekarno Putri kan ya Pak Amin ya? Iya. Nah, menurut Pak Amin sendiri dari pidato seorang Megawati Soekarno Putri itu tentang kenapa yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti Orde Baru. Kurang lebih itu pernyataannya. Menurut Pak Amin sendiri bagaimana soal pernyataan ini Pak Amin? Bu Megawati ini di samping pelaku politik ya pada zaman Orba ya, tentu juga pernah mengalami pahit getirnya berpolitik itu ya. Jadi addressnya saya kira siapa lagi kalau bukan Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi ya. Jadi memang begitu terang benderang, maksudnya itu adalah Pak Jokowi yang sebagai katakanlah penguasa yang dikatakan baru tadi, walaupun sudah hampir 9 tahun ya, tiba-tiba kemudian tidak paham demokrasi, seperti tidak pernah baca masa lalu bangsa kita ini ya. Kemudian berperilaku seperti presiden yang bernuansa monarki ya, seperti raja di raja ya. Nah, jadi memang sesungguhnya kita punya bangsa ini dilanda musibah berkepanjangan. Pada waktu kita dipimpin Bung Karno ya, itu dari tahun 60 terutama dari 60 dari tahun 45 sampai kemudian Bung Karno itu tersingkir ya. Kemudian diganti oleh Pak Harto ya. Nah, setelah Pak Harto itu saya melihat bahwa baik Gus Dur, Bu Megawati, sebelumnya Pak Habibie ya, Pak SBY ya, itu memang tidak seperti ini ya. Jadi sesungguhnya persamaan antara Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Jokowi itu sama, yaitu tokoh-tokoh ini karena manusia biasa kemudian kehilangan balance ya, dan kemudian menjadi seperti raja yang menerukan Louis ke-14, letas semua negara adalah saya ya. Jadi dulu Bung Karno memang juga tidak suka oposisi. Lepas dari kita kagum dan cinta pada Bung Karno, dia juga manusia biasa, bisa keliru ya. Kemudian Pak Harto dari 67 sampai 98 ya, itu juga lagi-lagi
presiden tapi terasa monarki ya. Nah ini Pak Jokowi ini sungguh aneh ya. Sudah sangat mutakhir, zaman sudah berganti abad 21 ya. Kemudian peranginya itu, maaf ini Pak Jokowi, menurut saya Anda itu memang betul-betul berperangai seperti apa raja, bahkan ada jadi tiran dan despot, itu saya sudah katakan seperti apa adanya. Jadi kalau dulu Bung Karno itu punya semboyan demokrasi terpimpin, ya akhirnya hilang demokrasinya, cuma tinggal terpimpinnya, ya sehingga apapun yang diinginkan, kemudian Bung Karno bahkan dinyatakan oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup. Nah kemudian ganti Pak Harto beberapa tahun awal itu sudah bagus, ya, tapi kemudian lantas makin lama juga makin kena power drunk gitu ya. Nah kemudian juga akhirnya menjadi presiden terasa monarki juga ya. Jadi ciri Raja Jawa itu ojo didisii, ojo diguroni, ojo diungkuli ya. Jangan didahului, jangan digurui, dan jangan sampai diungguli tadi ya, merasa lebih tinggi ya. Nah kemudian memang kita melihat bagaimana Pak Harto kemudian juga mengelola negeri kita ini secara sudah jauh dari demokrasi. Nah kemudian Pak Jokowi ini yang paling muda sesungguhnya itu juga tiba-tiba berubah ya. Sekarang seluruh anak bangsa sebagian besar itu sudah betul-betul emoh ya. Ini kita bahagia bahwa tadinya mereka-mereka yang katakanlah menjadi blind lovers ya, pecinta buta pada Pak Jokowi sadar diri tiba-tiba ya, dari budayawan, dari intelektual yang sadar, bahkan influencer yang tadinya juga membeli buta akhirnya juga sadar dan lain-lain ya. Nah tapi repotnya Pak Jokowi ini malah sepertinya menutup telinga, menutup mata ya, kemudian terus saja ya ingin membangun nepotisme, ingin membangun dinasti gitu. Dan itu saya bidik ya pada akhir pertama Jokowi periode pertama tahun kelima itu ya. Di situ ada nepotisme, ada dinasti dan lain. Alhamdulillah betul tebakan saya itu. Itulah kira-kira Mas ya. Ya, Pak Amin. Jadi kurang lebih kesimpulan secara sederhananya tadi apa yang disampaikan Megawati itu dirasakan juga oleh Pak Amin Rais berarti ya. Ada nuansa Orba di tubuh atau di kepemimpinan penguasa Pak Jokowi sekarang begitu maksudnya, Prof. Amin ya. Bahkan saya pernah mengatakan bandingkan era Soeharto dan Jokowi, Amin Rais bilang lebih parah ini. Saya pernah mengatakan itu ya. Jadi memang ini Pak Jokowi lebih parah lagi ya. Dan saya kira Bung Karno, Pak Harto tidak tega lah ya melakukan sesuatu yang mencolok mata, yang adigang, adigung, adiguno, yang merasa luar biasa ya, melebihi segala kemampuan pemimpin di dunia ya. Dan ini berlaku buat Pak Jokowi ya, sehingga saya pernah mengatakan itu Pak Jokowi ya, terusan dengan Pak Luhut dulu waktu Pak Luhut belum sakit, saya pernah mengatakan ini dua tokoh ini Tritunggal yang sesungguhnya menurut saya itu kejangkitan narsistik megalomaniak ya. Jadi ananiah ya, keakuan yang luar biasa dan berpikir megaloman yang gede-gede gitu. Tapi kemudian itu lepas dari kenyataan yang ada. Itu siapa Pak Amin yang terjangkit narsistik megalomaniak tadi itu? Ya tadi itu Pak Jokowi dan Pak Luhut ya. Nah kemudian saya akan membuat video kecil-kecilan ya, saya akan dengan Pak Luhut. Anda jangan ngomporin Pak Jokowi, Anda sudah sehat kembali, Alhamdulillah Anda kembali bertugas. Sekarang itu bisikan ke Pak Jokowi bahwa dia keliru besar kalau kemudian mau ingin tetap cawe-cawe, ingin tetap mempengaruhi jalan pemerintahan dan memaksa anaknya menjadi wakil presiden ya.
kemudian adik iparnya itu dipaksa untuk menabrak aturan-aturan baku dari Mahkamah Konstitusi, ya, MK, dan lain-lain. Ya. Jadi ini yang kita hadapi seorang sosok presiden, ya, yang bergaya monarki tadi, ya, dan memang sangat berbahaya. Ya. Jadi Pak Amin, saya potong sedikit saja. Berarti maksudnya tadi selama ini yang membisiki itu Pak Luhut tadi cerita, kalau dari cerita Pak Amin tuh. Nah, saya mungkin sedikit mundur, ya. Tapi ketika Pak Luhut lama di Singapura pun, ini oknum kita Pak Jokowi ini itu juga masih gawat itu, sepertinya tanpa kendali, ya. Jadi saya kira dia sudah tidak sesuai dengan peradaban manusia Indonesia rata-rata, ya. Jadi aneh, ya, DNA-nya itu sepertinya bukan DNA orang Indonesia, sepertinya loh, ya, maaf ya Pak Jokowi, saya terus terang, ya. Nah, kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk freedom of speech, ya. Jadi ini bebas gitu, ya. Jadi gitu Mas Indra, saya melihat tahun-tahun ini sangat krusial, ya. Karena menurut saya ini, maaf, ada yang menyetir, ya, ada yang steering Pak Joko Widodo ini, ya. Dan orang itu namanya Xi Jinping, ya, dari Beijing sana, ya. Dan saya melihat sejak dulu itu memang maaf ini teman-teman Tionghoa ini dari Jakarta kemudian ke Singapura, Shenzhen, ya, kemudian Guangdong, Beijing, Shanghai itu kan satu lini gitu, ya. Jadi Chinese diaspora itu memang ada di mana-mana gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita tahu masalah itu jangan malah kita ikut rombongan yang keliru itu, ya. Jadi kita pegang Pancasila, kita pegang UUD 1945, kita pegang warisan para leluhur bangsa kita itu, ya. Founding mothers kita itu kan jelas sekali, ya. Kita menjadi negara yang berdaulat, ya. Bung Karno mengingatkan kalau kamu tidak pandai memegang kemerdekaan kedaulatanmu, kamu akan jadi bangsa kuli, a nation of coolies, ya. Bahkan kata Bung Karno menjadi nation of coolies among nation, ya. Bangsa kuli di tengah-tengah bangsa yang lain. Dan sekarang pun saya kira itu sedang terjadi lebih cepat lagi, ya. Jadi saya sudah teriak keras sekali sejak mungkin 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu, ya, moratorium IKN, tolong, itu adalah simbol penjajahan dari RRC kepada Indonesia, itu jelas sekali, ya. Jadi Jadi sekali lagi ini kembali soal IKN berarti Pak, ya, Pak Amin Rais, ya, salah satu. Jadi ini kembali lagi soal IKN ini berarti, ya, sebenarnya, ya. Iya betul, ya. Kemudian kalau kita pikir ini Pak Jokowi lulusan Fakultas Kehutanan, ya. Tiba-tiba kok jadi ahli tol itu, ya. Ternyata tol itu adalah untuk melayani, ya, itu jalur sutra, ya, darat dan sutra laut itu, ya. Kemudian Indonesia strategis sekali, ya, sehingga tol itu sebenarnya melayani, ya, kepentingan RRC itu, ya. Bahkan ada berapa 12-13 pulau buatan itu, ya, yang kemudian itu semua sebenarnya dimaksudkan, ya, sebagai nanti berlabuhnya kekuatan angkatan laut dari China itu, ya. Kemudian ada pangkalan helikopter, pangkalan pesawat terbang dan lain-lain, ya. Jadi sesungguhnya kalau saya from the very beginning I have been very concerned, ya, bahwa memang Pak Jokowi ini saya kira tidak berbicara untuk rakyat, maaf, ya, tapi untuk konglomerat, untuk korporat, untuk Taiwan, untuk Jepang dan lain-lain, ya. Sehingga saya mengatakan di buku saya itu yang pilihan buat Jokowi mundur atau terus, ya, saya di sini mengatakan bahwa Republik Indonesia ini sekarang sudah masanya menjadi RMTCI, jadi Republik Mafia Taiwan Jepang Indonesia. Yang menggerakkan mereka memegang tengkuk pemerintahan, tengkuk politik, ya, bahkan mungkin, ya, tengkuk-tengkuk yang lain juga, ya. Tapi insya Allah kita masih punya TNI yang tetap berpegang teguh kepada kode etik yang begitu jelas itu, ya. Amin. Dan, ya. Ya. Baik,
Pak Amin, saya penasaran. Tadi Pak Amin menyebut soal yang menyetir Presiden Jokowi Xi Jinping itu detailnya seperti apa? Coba dijelaskan Pak Amin, biar ini tidak menjadi semacam dugaan atau apa ya yang kemudian fitnah, ya. Jangan sampai jadi fitnah, ya, ya. Nah, jadi itu bisa kita lihat pertama ketika Pak Jokowi jadi presiden dilantik minggu pertama itu yang disuan itu langsung ya kepada bos besar ya yang mengasuh Pak Jokowi namanya Xi Jinping. Mestinya loh ya, saya belajar ilmu hukum internasional itu mestinya kan tetangganya dulu ya. Ya mungkin Singapura, Thailand, kemudian Malaysia kecil Darussalam, Malaysia dan lain-lainnya. Tapi ini langsung ya. Kemudian saya kira negara yang paling sering dikunjungi ya itu tentu adalah lagi-lagi itu RRC ya. Nah kemudian bahkan saya menduga di luar pengetahuan kita pasti ada tim kecil ya yang behind the screen ya pernah terpantau itu yang selalu sowan ya kemudian diberikan pengarahan-pengarahan gitu. Dan karena itu kan sepertinya kan menjadi overconfident ya Pak Jokowi ini ya karena dia tidak perlu backup dari rakyat ya, yaitu tentu jadi sarana yang penting untuk meyakinkan bangsa ini. Tapi sesungguhnya kalau ada big boss ya jadi ada economic, political, military giant yang ada di belakang Pak Jokowi itu dia merasa aman gitu. Nah yang membawa awal ke Xi Jinping kan Pak Jokowi itu dari wali kota, gubernur, kok tiba-tiba kenal Xi Jinping itu apa ada perantaranya atau memang bagaimana sepengetahuan Pak Amin? Karena sebagai awam kok agak jauh ya gitu Pak Amin, mungkin perlu penjelasan dari Pak Amin. Jadi saya dulu tahun 1996 ya ketika jarang orang berkunjung ke Beijing itu saya datang ke Beijing ya. Waktu itu Cina memang tidak sehebat sekarang ya. Jadi dulu ketika saya naik taksi dari Beijing ke tembok Cina itu ya itu kira-kira hanya mungkin 20 menit sampai ya. Sekarang ini ya sudah tidak bisa karena padatnya ya. Nah kemudian saya memang ingat sekali waktu saya dengan Pak Letnan Jenderal Surya Hadi Prajo, Saidiman Surya Hadi Prajo, ya saya dengan beliau pernah berdua itu berkunjung ke sana. Ya. Nah kemudian Pak Letnan Jenderal itu kan bintangnya 3, mereka kan tahu Jenderal. Ya. Kemudian ya saya waktu sudah di tokoh Muhammadiyah. Ya. Dan di sana kita pergi ke markas besar People's Liberation Army (PLA). Ya. Nah, yang menemui Pak Saidiman dengan saya itu adalah cuma mungkin mayor saja, ya bintang kecil 2. Ya. Kemudian dia bilang, "Gentlemen from Indonesia, please sit down. Ya. Now, please raise any question about China. I don't want to ask any question about Indonesia because we know everything about your country." Jadi itu betul-betul kita tersinggung. Ya, jadi sudah dikilani gitu dalam bahasa Jawa itu sudah sudah diukur Pak. Ya sudah diukur ya. Nah kemudian ya kita tanya macam-macam ya tentang Cina ya dia menjawab segala macam dengan bunganya itu dan body language-nya itu ya itu sini kakinya ini loh seperti menghina betul ya. Itu long time ago, apalagi sekarang ya udah menjadi super power, hampir neck and neck ya competition dengan Amerika itu ya. Nah, jadi ini sesungguhnya musibah besar ya, dan diperlukan ya tenaga yang kuat sekali untuk melindungi kedaulatan kita ya. Karena apa? Karena Indonesia ini negeri yang sangat subur,
semua apa ada pertambangan, kehutanan, ya sumber-sumber daya alam itu kita punya hampir semuanya. Apalagi sekarang yang namanya nikel, boksit dan lain-lain, kita nomor satu di dunia. Ya. Nah, saya kira sudah lama ya China itu mengincar kita. Ya. Jadi saya pernah mengatakan ingat Republik Rakyat Cina itu sesungguhnya mengidap penyakit yang namanya itu Lebensraum, ya. Seperti Hitler itu ingin mengepakkan ruang hidupnya itu, ya, mencaplok negara-negara sekitarnya itu, ya. Ini juga saya kira sama. Dan mengapa Indonesia menjadi yang paling diminati, mungkin sampai air liurnya terbit, barangkali istilahnya ya, itu karena kita ini negeri yang sangat luas, sangat resourceful, sangat kaya raya, ya. Dan jangan lupa dalam negeri sudah ada agen-agen, saya kira, yang punya kenegaraan, ya, yang setianya Jakarta tapi juga Beijing, ini tentu akan menjadi agent yang sangat setia, ya, kemudian akan mudah menerobos. Pak Amin, tapi izinkan saya menanyakan pertanyaan tadi. Kaitan itu kan dari sudut pandang Cina yang menginginkan Indonesia, kurang lebih menurut Pak Amin tadi ceritanya seperti itu ya, pengetahuan Pak Amin. Tapi tadi konteksnya hubungan yang namanya Pak Jokowi katanya disetir Xi Jinping itu gimana bisa kenal ya? Kan ini kan Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, terus ketika terpilih presiden, kok langsung hubungannya dengan Xi Jinping ini kenal, konteks kenalnya ini dari mana? Awalnya kok bisa langsung ke sana? Apakah ada yang menghubungkan? Itu yang tadi saya tanyakan Pak Amin. Nah, kalau soal itu saya nggak punya data, tapi yang hard data yang bisa kita lihat itu adalah gambar-gambar, kemudian video, ya, kemudian juga berita-berita. Ya. Itu memang bagaimana dua tokoh ini, masing suami istri itu kan kalau ke sana kan pasti berfoto bersama, sangat sangat akrab gitu. Ya. Dan kemudian setiap kali dari sana itu oleh-olehnya pasti mengarahkan kepada sesuatu yang lebih dalam lagi, ya. Jadi waktu Pak Jokowi ditemani Pak Luhut yang terakhir pergi ke Cina itu, kemudian membawa oleh-oleh atau buah tangan. Yang pertama, ada kerjasama Science and Technology dengan Cina. Yang kedua, ada kerjasama R&D Research and Development lagi-lagi dengan Cina. Kemudian Cina akan membuat rumah sakit modern di 7 kota besar. Surabaya, Medan, Jakarta dan lain-lain. Nah, kemudian pendek kata sudah demikian merasuk, ya. Nah, kalau R&D ini tentu kita kalah lah, ya, kalah hebat, ya. Sehingga mungkin kita akan didikte one way proses gitu, ya. Kita hanya manggut-manggut saja gitu. Apalagi ini maaf ya, memang kekaguman Pak Jokowi kepada Cina itu memang luar biasa. Jadi jadi etis ini harus ada benefit of the doubt, ya. Jadi tidak bisa kita lantas iya Pak Jokowi top, Markotop jangan begitu, ya. Diatur oleh Cina dalam artian hal ini adalah Xi Jinping, keuntungan buat Pak Jokowi apa Pak Amin? Jadi keuntungannya mungkin tercapai sudah, ya, political goal dari Pak Joko Widodo ini, ya, setelah dari wali kota, gubernur, wali kota belum selesai 2 periode jadi gubernur baru periode pertama belum pun juga mengangkat ke puncak piramid jadi presiden gitu, ya. Nah, kemudian saya khawatir, ya, bahwa kalau memang dia betul, ya, ini benefit of the doubt saya itu, memang kesetiaannya itu bukan pada bangsa sendiri, ya, walaupun dipoles seperti apapun, tapi bahannya kan kelihatan sekarang ini, ya. Kemudian dia itu mengkautou atau membungkuk itu kalau di depan Pak Xi Jinping itu, ya. Dan ini kan terbukti, ya, bagaimana ada utang yang disembunyikan 280 T atau berapa itu, ternyata ketika dibuka dari mana? Dari Beijing, ya. Kemudian juga
apa Beijing ini punya strategi yang sudah dikenal di dunia, yaitu debt trap. Ya. Jadi banyak negara yang dihutangi sekian ribu triliun, kalau rupiah 1.000 triliun rupiah, atau sekian US dollar. dolar ya, sekian miliar dolar dan lain-lain ya. Dan kemudian ujung-ujungnya kemudian diambil alih. Jadi bayangkan sekarang ini bank sentral di mana di Nigeria, di Ghana dan lain-lain itu sudah diambil alih ya. Jadi ini teman-teman dari Tiongkok ini ya yang berkulit kuning ya itu menjadi pemegang bank sentral dua negara tadi ya, karena nggak bisa mengembalikan utangnya kemudian dicaplok. Jadi ini kita juga harus hati-hati ya. So, kalau kan negara melarat, semua padang pasir melulu, kita ini kan negara yang kaya raya ya. Jadi ngapain kita membungkuk-bungkuk, mengapa kita kemudian kehilangan perspektif ke depan ya. Kemudian sama sekali sudah menyadarkan katakanlah nasihat Bung Karno itu ya. Nah, jadi saya kira itu Mas yang saya merasa itu bahaya real ya, bukan bahaya imajiner. Pak, kembali ke soal pembahasan Orde Baru tadi ya Pak ya, Pak Amin. Tadi kan disebutkan kurang lebih ada kesamaan dari, tadi Pak Amin menyebutkan zaman Bung Karno, kemudian Pak Harto, kemudian juga era Joko Widodo sekarang. Tapi tadi Pak Amin juga sedikit menggambarkan ada perbedaannya nih. Kalau Bung Karno kan dari 45, kurang lebih dari kemudian tahun 65 kan, 66 itu sudah mulai berbelok. Itu artinya 20 tahun kurang lebih ya kan. Nah, kalau Pak Harto itu lebih lama lagi tuh dari era 67 ya, 67 sampai kemudian 98, mungkin di 90-an segala macam. Artinya sudah berapa tahun, 30 tahunan gitu baru terjadi semacam yang disebut sebagai tiran dan lain sebagainya tadi Pak Amin. Tapi Pak Joko Widodo ini bahkan masih 9 tahun dan Pak Amin sudah menyebutkan tadi tiran, despot tadi dan lain sebagainya. Kenapa ini lebih pendek kok bisa lebih cepat berubahnya? Atau ini kan perbedaannya berarti Pak Amin. Artinya ini jauh lebih berbahaya begitu seperti kata Pak Amin tadi. Nah, jadi kalau dulu adik-adik Dema UI kan menjuluki King of Lip Service ya. Kalau saya jelas sekali Pak Jokowi itu King of Camouflage ya. Jadi memang ahli kamuflase ya. Jadi sepertinya ya pelor-pelor atau pelongo-pelongo ya, tapi sesungguhnya dia memendam sebuah ambisi buta. Bahkan sekarang pun juga oleh Tempo sudah dibuka kepada publik ya. Ternyata istrinya Pak Jokowi itu juga punya ambisi buta juga ya, sehingga kecintaannya pada kekuasaan itu sampai memaksa harus ya, anak sulungnya yang namanya Gibran, Raka Buming itu ya, Mas Raka Buming itu ya, itu harus masuk gitu dengan segala macam ya. Nah, jadi ini kebetulan satu pasang suami istri ya, kebetulan jadi pemimpin itu sudah dibutakan ya, blinded ya by power thirst, power hungry ya, power thirsty ya, sudah lapar dan haus kekuasaan itu, sehingga kita melihat kan akhirnya ketahuan ya. Nah, tetapi memang kemudian yang buat saya bahagia, hampir seluruh teman-teman yang tadinya itu katakanlah mengeluh-elukan Pak Jokowi sebagai pemimpin atau presiden terbagus dan lain-lain, sekarang sudah balik kanan ya, sudah menyadari ya, walaupun sedikit terlambat ya, tapi tetap walaupun terlambat tapi on the right track, oke lah gitu ya. Nah, jadi Mas Indra yang apa yang bisa diperbaiki apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Pak? Karena begini Pak, pemilu kita tahun ini adalah pemilu yang pemilihnya paling besar adalah kalangan kaum anak-anak milenial dan Gen Z gitu kan, Gen Z gitu ya, Gen Z banyak menyebut seperti itu. Nah, ketika ada salah satu contoh kasus ya akhir ini yaitu pernyataan Bu Megawati misalnya soal penguasa sekarang baru berkuasa kok mau seperti Orde Baru, begitu kan ya jawabannya.
Lalu dijawab dengan anak-anak yang ya mungkin kalangan milenial, dalam hal ini akhirnya dijawab oleh Ketua Umum PSI yang juga masuk sebagai milenial atau Gen Z, yaitu Kaisang Pangarep, anaknya Presiden Jokowi. Apa itu Orde Baru? Saya nggak mengalami. Apakah mungkin ini kan cukup berbahaya juga? Bagaimana nih kok Orde Baru itu hanya mungkin milik pengetahuan orang-orang yang minimal seumuran saya dan Pak Amin Rais sebagai tokohnya waktu itu salah satu, ada tokoh-tokoh yang lain juga. Bahaya nggak kemudian untuk masa depan bangsa ini kira-kira, Pak? Ya, sangat bahaya, Mas Indra. Ya. Jadi memang ini persoalan yang tidak mudah, ya. Karena ada semacam atribut yang universal, ya. Jadi anak-anak milenial, ya, angkatan cucu saya itu, ya, memang sepertinya agak tidak suka mendalami masa lalu bangsanya masing-masing, ya, lebih pragmatis, ya. Kemudian lebih maaf ini, ya, ini kalau Mbah Amin keliru mohon maaf, ya. Tapi kan saya juga punya cucu-cucu, bahkan anak yang masih milenial juga, ya. Itu memang milenial ini sepertinya abai, ya, kurang peduli, ya, terhadap masa depan yang mestinya lebih mereka tekuni, karena mereka di masa depan itu akan menjadi manusia dewasa dan akan menderita hal-hal yang buruk kalau mereka tidak bersiap-siap sejak mereka masih muda itu, ya. Jadi ini persoalan yang saya tidak tahu bagaimana, ya. Tapi paling tidak, ya, dari sekitar 50-60% itu pemilih kan katanya datang dari milenial itu, ya. Jadi tapi paling tidak masa semuanya seperti itu, ya. Jadi katakanlah milenial santri, milenial Kristiani, milenial katakanlah yang masih memikirkan nilai-nilai yang lebih abadi, nilai-nilai keagamaan, ya. Kalau itu sampai menancap ke dalam pikiran dan nurani mereka, itu insya Allah lantas juga lain, ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak perlu kalau milenial kemudian cuma suka face off, ya, kemudian suka hal-hal yang sifatnya itu short term, ya, quick yielding, ya, semua serba cepat dan lain-lain, ya. Bahkan digambarkan milenial yang katanya berfoto di depan mobil mewah, kemudian seolah-olah itu mobilnya. Kemudian foto di rumah yang indah, kemudian seolah-olah itu rumah ayahnya. Dan seperti itulah kadang-kadang, ya. Jadi ini pesan tersendiri. Saya sudah tidak saya angkat tangan, ya, bagaimana, ya. Cuma secara elementer, ya, saya mengatakan ya boleh saja, ya, milenial di luar negeri seperti itu, tapi milenial bangsa kita ini kan sudah ada patokan dari founding fathers, founding mothers kita, ya. Selama mereka itu mengetahui ideologi Pancasila, membaca Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuhnya secara betul-betul, mudah-mudahan akan sedikit banyak akan berubah lah, ya. Tidak lantas hanya ingin tadi yang serba quick yielding, ya, kemudian mau kerja keras tapi hasilnya gede dan lain-lain, ya. Pak Amin, saya mencoba mengutip lagi ya pernyataan dari anak dari Pak Jokowi, Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI begitu ya, ketika ditanya soal pidato Ibu Megawati Soekarno Putri tentang bahwa penguasa sekarang kurang lebih seperti Orde Baru begitu ya. Ini selain mengatakan saya tidak ngalami gitu ya Kaisangnya ya, tapi juga menjawab seperti ini. Coba dibandingkan apakah di zaman sekarang Pak Jokowi gitu, yang kritik-kritik itu ada yang ditangkap enggak, yang berbeda pendapat, ada yang diintimidasi tidak, kurang lebih sebegitu. Mau membandingkan seperti zaman Orde Baru. Kalau Orde Baru kan berkata berpendapat tentang kekuasaan saat itu, Pak Harto misalnya, itu tiba-tiba sudah diculik, hilang dan lain sebagainya. Sekarang kan enggak. Menurut Pak Amin gimana itu Pak Amin? Saya kira sebaliknya, ya. Jadi kalau Pak Harto kan perorangan, ya bisa dihitung lah, ya.
dianggap ekstrem karena ekstrem kiri, kemudian dipenjara atau mungkin ya dilenyapkan dan lain-lain ya. Tapi ini kalau Pak Jokowi itu sudah sikapnya itu menyingkirkan kekuatan oposisi itu secara massal. Ya. Jadi undang-undang ITE itu ya, Information Transaction of Electronic itu memang jelas sekali dibuat ya untuk untuk menerkam ya setiap orang yang berani dissenting view, mengatakan menyuarakan sesuatu yang katakanlah sedikit banyak oposisi gitu ya, sehingga entah berapa ratus barangkali akibat itu yang pernah berurusan dengan kepolisian ya. Bahkan dulu saya ingat seorang ibu rumah tangga hanya karena telepon temannya disambar oleh terdeteksi begitu, kemudian sampai dihukumi sekian tahun ya, padahal cuma kritik kecil ya kepada Pak Jokowi itu. Tapi sekarang ini Mas, saya kira seperti Rocky Gerung mengatakan bajingan tolol, sekarang teman-teman udah lebih dari itu. Sekarang menjadi kuno itu ya. Nah, bahkan lihat ya, PDIP itu resmi mencabut ya gugatan untuk menghukum Pak Jokowi itu ya. Jadi Ferdinand Hutapea pun juga mengatakan saya mencabut ya, dulu mereka yang menghina Pak Jokowi dan lain-lain ya. Nah, jadi memang Pak Harto itu ya tentu melanggar HAM itu juga harus kita akui ya, lepas dari jasa beliau ya. Beliau juga manusia ya. Tapi yang Pak Jokowi memang kan sistematik ya. Jadi undang-undang ITE itu kan untuk membungkam oposisi ya. Apalagi saya sudah katakan 2 tahun yang lalu, ini kehebatan dari 4 tahun yang lalu ya, itu kehebatan dari Pak Jokowi itu adalah melakukan teknik psychology of fear ya. Jadi semua ditakut-takuti ya. Kemudian intelnya itu bergentayangan di mana-mana, tiap kota, tiap desa barangkali ada ya. Kemudian sehingga soalnya mencekam ya, mencekam itu. Tapi sekarang itu pun juga udah pudar ya. Jadi alhamdulillah Pak Jokowi sekarang tangannya nggak sekuat dulu ya, karena sudah dikeroyok oleh anak-anak bangsa umumnya ya. Jadi ini good signs ya, sinyal yang sangat bagus ya, bahwa insya Allah keinginan Pak Jokowi untuk tetap cawe-cawe dengan memasukkan Kaisang Pangarep, mengambil alih, mengkudeta secara tidak masuk akal ya. Kemudian juga jelas gak pernah baca ya, dia cuma terlalu banyak ngurusi sang pisang ya. Saya kira juga kakaknya itu juga nggak pernah baca saya kira ya. Ya kan tampilan itu kan seperti tidak ada narasi yang utuh gitu. Paling-paling dari dalam mobil dia mengatakan 1, 2 terus sudah selesai, dan sudah ya gitu. Masa seperti itu mau memegang negeri 280 juta ya. Jadi ini memang sudah agak barbarik, agak bengis, agak nggak masuk akal ya. Sudah tinggi waktunya, saya kira anak bangsa mengatakan enough is enough, Mr. Jokowi, please ya, stay calm, stay put ya, and then reflect and contemplate your presidency ya. Dan Jokowi kan Pak Amin berulang kali di depan publik, oke pernah mengatakan cawe-cawe dan lain sebagainya di awal-awal. Di beberapa waktu terakhir ini kan seringkali narasi yang disampaikan Presiden Jokowi, pemilu ini harus dengan senyum, dihadapi dengan biasa, dinamika, harus rileks. Terus pernah mengatakan juga, memilih pemimpin jangan kebanyakan drakor, jangan drama Korea, jangan ini, jangan, yang perlu itu adalah menurut Pak Jokowi ini,
yang perlu itu adalah adu gagasan, jangan adu perasaan. Pak Amin melihatnya kayak apa ini, Pak Amin? Ya, itu lagi-lagi adalah king of camouflage, ya. Jadi enak didengar, ya, tapi kenyataannya kan jelas sekali, ya. Bagaimana gambar Ganjar Pranowo sama, ya kita sudah tahu lah kalau diulang-ulang, ya. Bagaimana dihancurkan di mana-mana, ya. Dan bahkan katanya ini ada satpam atau polisi-polisi wali kota itu, ya, yang ikut menancapkan gambar siapa. Saya kalau mau bilang Raka Buming siapa? Raka Buming itu. Gibran. Rupanya Gibran, ya Gibran, ya Allah. Gibran dengan segala macam caranya itu, ya. Jadi gila menafsirkan Pak Jokowi itu tinggal dibalik. Gitu. Saya tidak akan menambah hutang. Ya itu menambah hutang. Saya tidak akan impor pangan. Dia impor pangan. Entah berapa juta ton beras, ya. Jagung, gandum dan lain-lain, ya. Saya tidak akan ini dan itu tinggal dibalik saja, ya. Jadi memang ini sesungguhnya kita punya musibah, ya. Musibah ini mudah-mudahan selesai lah, ya, setelah dia turun, ya. Yang terpilih nanti siapa saya tidak tahu, ya, tapi mudah-mudahan yang terpilih ini itu sudah tutup buku Jokowi book is closed, ya, sudah dibuka lagi, kemudian mulai lembaran baru, ya, pegang Pancasila, pegang Undang-Undang 45, ya, pegang narasi diksi yang disampaikan oleh para pendahulu kita. Walaupun itu ada anak Pak Jokowi yang akan juga berkontestasi, Pak Amin tetap melihat ini sebagai ya udah kompetisi yang positif aja begitu, Pak Amin, ya. Ya jelas tidak apa. Jadi gini loh. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan harus netral, itu tentu tidak. Ya. Nah, memang tadi saya baru lihat, ya, bagaimana Pak Maruli Siregar itu, ya, itu mengatakan saya akan jamin, ya, tetap netral. Mudah-mudahan betul, ya. Oh, Pak Maruli Simanjuntak, ya, Kasat yang baru, ya. Kata Pak Gatot, ini saya kira betul, karena dia waktu di Papua pun itu bisa betul-betul memegang, ya, tegak lurus lah, ya, dengan aturan mainnya itu, ya, sehingga tidak pernah lantas berlebihan dan lain-lain, ya. Ya mudah-mudahan ini siapa tahu, ya, Pak Jokowi telah salah pilih, ya. Jadi mungkin dimaksudkan karena ini mantunya Pak Luhut, mungkin bisa nanti dimintai bantuan supaya tidak netral dan lain-lain, ya. Tapi kan wa makaru wa makar Allah, kita sudah hafal itu, ya. Engkau boleh membuat rencana makar, ya. Tapi Allah kan sang maha memegang makar itu, ya. Jadi itu Mas harapan kita sebagai anak bangsa, ya, mudah-mudahan, ya, kali ini nanti ada presiden entah siapa nanti, ya, mudah-mudahan betul-betul ditutup, ya. Nah, kemudian Pak Jokowi tentu supaya tidak jadi contoh bahwa setiap presiden itu harus dipikul-pikul, dipendam jero, kesannya dimaafkan. Kali ini jangan, ya. Jadi enak sekali kalau presiden sudah berbuat apapun, kemudian ya karena presiden sudah dimaafkan, jangan, ya. Jadi kita jangan kalah dengan orang-orang Jepang atau orang-orang Korea gitu. Walaupun dia presiden, perdana menteri, tentu setelah tidak berfungsi, ya, maka kemudian dibuka lagi, ya, sehingga ada yang beringkuk di penjara, ya, dan lain-lain, ya. Saya kira itu tradisi yang sangat bagus. Kalau tidak, nanti kapan kita bisa menegakkan hukum, ya, secara equality before the law, ya. Ya. Jadi seperti itulah, Mas. Pak Amin, saya agak lebar dikit tapi masih terkait, ya, sedikit lagi Pak Amin Rais. Ada seorang politisi, saya sebut saja langsung Mas Roma Hurmuzi gitu, ya, dalam sebuah podcast di tempat yang lain gitu, Pak Amin, itu menyampaikan ada konsultan politik dari luar negeri yang dibawa ke dalam negeri. Tidak ngomong siapa kandidat yang menggunakan, tidak ngomong ini Pak, sama sekali tidak ngomong. Ada konsultan politik dari luar negeri, tepatnya dari Filipina, dibawa ke Indonesia katanya untuk pemenangan salah satu kandidat kurang lebih, tapi tidak ngomong kandidat yang mana.
dikatakan ini adalah konsultannya di Filipina itu konsultannya Bongbong Marcos, anak dari diktator Ferdinand Marcos, dibawa ke sini. Nah ini kan agak relate nih, ketika disebut Orde Baru, seperti Orde Baru dan sebagainya. Sekarang ada tren seperti itu, tapi dengan cara konsultannya adalah bermain di media sosial. Di salah satu platform disebutkan oleh Mas Romi juga begitu. Ada kecenderungan karena pemilih sekarang banyak generasi muda yang tadi disebut milenial Gen Z, itu cenderung tidak peduli sejarah masa lalu, yang penting asik dilihat sekarang dan lucu di sosmed sekarang, bahkan macam-macam lah, yang penting lucu gitu, itu yang akan dipilih gitu kurang lebih. Saya sebagai jurnalis Pak juga melakukan beberapa pertanyaan kecil-kecilan lah, bukan survei sih, tapi kecil-kecilan. Memang rata-rata cenderung seperti itu Pak Amin. Bagaimana Pak Amin melihat nasib demokrasi kita yang dibangun bertahap-tahap dengan penuh perjuangan, mulai dari orde lama, orde baru, semua itu melalui tahap kan Pak, sampai reformasi, menghapus KKN. Nah sekarang itu ada kesan akan seperti yang penting asik, yang penting lucu. Bagaimana Pak Amin sebagai tokoh reformasi melihat ini? Ya itu juga musibah lain lagi ya. Saya diberitahu ya tanpa menyebutkan nama ya. Jadi memang ada satu capres itu yang supaya kelihatan gemoy, ya itu memang nah gitu loh ya. Jadi ternyata itu bukan dia, bukan di orisinil dia ya, tapi tim pemenangnya itu supaya bisa merebut hati kaum milenial itu, jadi harus ya bergaya milenial, umur boleh agak tua ya, tapi dengan megel-megel begini ya, kemudian lantas ditepuk tangani, meriah, dan memang mungkin akan dipilih. Nah, lebih dari itu saya tidak tahu. Mungkin Mas Roher Muzi ya lebih data, lebih tahu datanya itu ya. Kalau saya cuma dengar-dengar. Ya, baik. Nah, ini kemudian artinya ini bencana yang lain begitu ya Pak Amin ya, berarti ya, akan nasib demokrasi. Oke. Sebagai penutup sekarang Pak Amin, saya mungkin bisa dikoreksi Pak Amin yang jauh lebih tahu tentang apa teori-teori politik Pak ya. Saya pernah membaca kurang lebih kalau nggak salah ini dari Stalin yang mengatakan dalam bahasa Indonesianya nih Pak Amin, bahwa pemilu, pemenangan pemilu itu dimenangkan bukan oleh pemilih, tapi dimenangkan oleh penghitungnya. Pak Amin melihat, oh itu jauh dari kondisi kita saat ini, atau bagaimana Pak Amin? Ya persis, ya persis. Ya. Saya kira memang yang menentukan hasil pemilu itu memang KPU dan Bawaslu, persis itu. Ya. Jadi ada sindrom Stalin juga. Ya. Nah jadi apa? Ini buat tokoh-tokoh partai politik itu juga aneh bin ajaib ya. Mengapa menyerahkan hasil urusan pemilu itu kedua badan ini yang di partai pemerintah berkuasa ya. Kemudian nanti kalau ada kontroversi, ada kelah atau apa tuntutan dari yang dikalahkan pada merasa menang, beliau ke MK kemudian ya lagi-lagi mana buktinya ya. Kemudian kalau sudah ketok palu nggak bisa diapakan lagi ya. Nah jadi ini memang apa sindrom yang saya kira sudah saya bilangkan ya. Kadang-kadang pemimpin yang idiot itu memang juga bisa dipemimpin ya. Stalin itu adalah pemimpin yang idiot ya, nggak pernah baca buku, brutal, bengis gitu. Membunuh 20 juta rakyat itu juga enteng saja ya. Dia pernah mengatakan kalau kita membunuh beberapa gelintir manusia itu buat heboh masyarakat. Tapi kalau sudah jutaan yang kita lenyapkan itu tinggal statistik, jadi enteng gitu ya. Nah jadi sindrom Stalin ini jangan-jangan udah merembet juga ke kita ya, saya sebut namanya siapa gitu. Jadi demi mencapai tujuan apapun akan dilaksanakan. Ya itu kata Machiavelli atau kata siapalah ya. Tapi yang seperti itu yang memang kita lihat. Jadi memang Mas, power itu memang apa menyirap bobokan kita ya. Jadi hanya pemimpin atau manusia seperti kita biasa ya yang sadar bahwa dunia ini fana ya. Kita masuk ke liang kubur hanya 2 kain
putih ya. Jadi ratusan miliar yang kita simpan di bank atau triliun rupiah yang kita simpan di tax haven, entah di mana itu ya, itu nggak lagi akan bisa menolong kita ya. Sesungguhnya kalau ini ada kesadaran, ya itu bagus. Sehingga saya pernah punya pengalaman bagaimana kalau di depan masing-masing kementerian itu diberikan apa kijing itu loh, Mas, kijing itu loh ya, kijing kosong ya, sehingga menterinya, sekjennya, irjennya, oh ya aku harus mati sombin. Juga mungkin di MPR ya kan luas ya, dibuat kijing besar supaya Nisan, Pak, ya. Ya, batu macam nisan, itulah. ya. Ya. Oke. Ya Pak, untuk mengingatkan ya Pak Amin. Yang menarik, Pak Amin adalah salah satu dari beberapa tokoh reformasi yang waktu itu menjatuhkan Orde Baru yang dianggap ada diktatorian dan lain sebagainya di era Pak Harto di akhir-akhir begitu ya. Bergerak semuanya Pak ketika ada masalah seperti itu. Tapi yang menarik juga Pak Amin yang sekarang, kalau sekarang kita lihat misalnya ada banyak kegundahan soal aturan diubah dan lain sebagainya, ini pendapat rata-rata masyarakat. Tapi nggak ada yang gelisah itu kayaknya Pak Amin. Gimana ya Pak Amin ya? Dan seringkali disebutkan atau disampaikan ke publik kalau kita lihat jawaban Mas Gibran misalnya, ya biarkan rakyat yang menentukan. Kemudian kita lihat juga seringkali narasi yang keluar adalah tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi 70 bahkan ada yang menyebut 80%. Nggak ada yang bergerak sekarang ini Pak. Kalau gitu memang dikatakan meresahkan, dikatakan itu memang mengubah aturan, dinasti politik, nggak bisa ikut ternyata dibuat ikut, yang membuatnya salah disebutnya adanya pamannya yang di MK. Tapi nggak ada tuh Pak yang bergerak. Pak Amin lihat ada perbedaannya apa Pak di zaman Pak Amin Rais saat sebagai tokoh reformasi dan sekarang ini Pak? Ada persamaan ya. Oh ya. Jadi saya melihat kalau sebagai anak bangsa itu cuma diem, ya itu bukan berarti tidak punya sikap ya. Jadi memang sesungguhnya secara alamiah itu kalau prosesnya itu katakannya mulai agak hangat, agak panas gitu, yang akhirnya mencapai titik didih itu memang dari kampung-kampung, dari segala macam penjuru itu rakyat akan keluar seperti dulu ya. Itu memang tidak bisa dinyana dan diduga ya. Ternyata bangsa kita itu tidak sebodoh yang dipikir oleh tokoh-tokoh bangsa kita yang aneh-aneh itu ya. Jadi kalau saya melihat ya, kalau saya nyebut nama, ada tokoh-tokoh yang terkenal ya, yang punya followers sangat banyak ya, itu kan mengatakan bahwa suasana sudah mendung berat, kalau sampai hujan, kemudian Pak Jokowi basah kuyup, bahkan kena banjir ketidakpercayaan lagi dari masyarakat bangsa Indonesia. Lagi yang mengatakan bahwa saya yakin people power sudah mulai menggumpal, tinggal tunggu waktu. Yang mengatakan itu juga seorang tokoh ya, bahkan dikenal sebagai ahli militer dan lain-lain ya. Nah kemudian juga lihat saja ya, bagaimana yang dulu itu loh memuji Pak Jokowi kan sudah mengucapkan goodbye ya. Nah jadi saya mengatakan memang sebaiknya Pak Jokowi itu agak nyepi sebentar ya, pulang ke Solo ya, kemudian pergi ke Karangpandan ya atau ke Tawangmangu ya 3 hari ya, kemudian merenung ya bahwa dia sudah membawa Indonesia ini ke tebing kehancuran ya, tapi mumpung belum terlambat, ini sisa yang tersisa ini itu dia bisa balik kanan. Dari mulutnya itu berkali-kali bertubi-tubi dikatakan bahwa saya berhenti cawe-cawe ya, siapa yang menang mari kita dukung. Kemudian refleksinya itu ada dalam kenyataannya. Kemudian tidak hapus-hapus lagi, berhenti ngapusi bangsa Indonesia, mungkin masih ada harapan Mas, mungkin ya. Sehingga saya mengatakan siapa tahu langit kemudian membuka pintu hati Pak Jokowi, sadar oh saya jebelnya pemimpin yang sudah keblinger, sudah sesat ya, sudah sesat dan menyesatkan ya. Nah jadi saya akan bertobat ya. Kemudian ya lantas dia
berubah, kemudian dengan kata-kata betul-betul tidak boleh campur tangan, betul-betul TNI netral, Polri netral, kemudian diancam kalau Bawaslu dan KPU curang, ada risikonya dan lain-lain. Ya, kalau betul-betul mungkin akan dalam bahasa numusi. Numusi itu hit the heart ya, kepada orang-orang itu ya. Nah, cuma ini khayalan saya atau impian saya yang kosong atau sesuatu harapan ya, mudah-mudahan ini harapan ya. Ya. Mudah-mudahan ini didengar begitu ya Pak Amin Rais ya. Maksudnya gitu ya Pak Amin. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baik, Pak Amin Rais, terima kasih atas waktunya meluangkan waktu buat kami Terima kasih. Medcom.id dalam program cross check ini. Sekali lagi ini juga menambah wawasan, mungkin banyak generasi muda yang ikut nonton bincang-bincang kita ini Pak, sehingga tahu bagaimana itu yang dimaksud Orde Baru. Pak Amin tadi menggarisbawahi ini lebih dari Orde Baru malah sebenarnya begitu ya. Tapi semoga Iya. tadi pesan terakhir Pak Amin tadi yang barusan saja nyepi dulu ke Solo gitu Pak ya. Berkontemplasi dulu, siapa tahu pintu langit begitu ya akan dibukakan. Pak Amin, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Salam sehat. Mas, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Ya. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi diskusi kita kali ini dalam cross check dengan Pak Amin Rais tadi sebagai salah satu tokoh reformasi 98 di mana adalah gerakan yang waktu itu menjatuhkan rezim Orde Baru. Semoga menjadi kembali wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.